Di video kali ini gue pengen membagikan experience gue setelah coba buat ngedit video beneran. Video yang tayang di channel ST Media menggunakan MacBook Pro 2021 yang dibekali dengan Apple M1 Pro chip. Dan gue sangat excited buat ngasih tahu kalian karena performa yang dibawa di sini bener-bener luar biasa. Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini, kayak yang udah gue jelasin tadi, gue pengen sharing sedikit first impression gue ketika coba untuk ngedit video yang proper di channel ST Media gitu, menggunakan MacBook Pro yang dibekali dengan M1 Pro. MacBook Pro 2021 versi 14 inch. Dan ini gue benerin dulu nih ya, Windows-nya agak kepotong dikit. Nah, iya. Dan gue sangat excited sekali lagi buat ngasih tahu ke kalian karena di sini gue mendapati laptop ini benar-benar reliable banget dipakai untuk editing, dan gue masih melihat kapabilitas yang sangat besar ke depannya. Jadi di sini gue sharing pertama dulu gitu, tahapan awal dulu biar kecicil dulu, dan nanti ke depannya kita akan benar-benar coba laptop ini ke posisi maksimalnya. Oke, jadi di sini kita santai aja videonya. Di sini karena gue takut screen recordnya gagal juga gitu, karena ada beberapa isu untuk screen recording. Gue ada Cimeng juga di sini yang ngasih lihat tampang ke laptopnya gitu, apa yang gue kerjain di sini. Dan mari kita lihat. Nah, di sini gue udah buka satu project, dimana ini adalah unboxing dari si MacBook-nya sendiri. Jadi gue cerita sedikit, waktu itu gue unboxing hari Jumat dan selesai sore. Pengen tayang hari Sabtu, kalian bisa lihat video ini tayang hari Sabtu, dan ternyata editor gua, Eko, itu tidak ada. Dia udah izin untuk pulang, untuk ya tau lah urusan pribadi dia gitu kan, namanya hari Jumat juga. Dan gue terpaksa biar Sabtu videonya tayang, akhirnya gua sekalian cobain untuk editing di laptop ini. Dan fun fact, gua sangat menikmati editing di laptop ini tanpa colok listrik, dan semua gue kerjain langsung di laptop ini gitu, tanpa monitor eksternal juga, tanpa colok mouse juga, bener-bener ya kayak gini aja setupnya. Dan di sini kalian bisa lihat projectnya ya. Ini kita lihat di source monitor dulu. Mungkin gue full screen. Sebentar, gue masih agak kaku dengan shortcut ini ya. Oh, dia nggak bener nih kayaknya. Nah, gini aja. Jadi ada sedikit issue mungkin karena lagi screen record. Nah, ini kalian bisa lihat gue pakai resolusi full, dan ini adalah video 4K. Video utama ST Media gitu, video 4K. Biasa video kita selalu 4K gitu kan. Dan di sini kita nggak cuma satu kamera aja. Di video ini kita menggunakan 3 kamera. Jadi 3 stream video 4K dengan kodek H264. Dan kalian bisa lihat di sini nih ya, ini timelinenya udah disusunnya juga. Dan gue susun tuh bener-bener nyaman ya. Gue bener-bener ngerasain si trackpadnya MacBook ini juga udah ganteng banget. Walaupun yang gue bahas di sini kayak trackpad lalu tanpa dicolok listrik itu udah dibawa sebenarnya di MacBook Pro yang versi sebelum-sebelumnya juga, itu udah khas mereka banget. Tapi di sini gue pengen ngasih lihat juga performa dari M1 Pro chip ini. Jadi kalian bisa lihat nih, ini ada 3 kamera ya, kelihatan jelas nih. Ini kamera utama, kamera samping, dan ada kamera atas gitu. Dan sorry ya, ini agak goyang-goyang nih mejanya, triplek gitu, karena kita lagi nggak di studio ST. Jadi ya sorry aja kalau misalkan agak goyang dikit. Nah, ini kalian bisa lihat nih ya, kalau kita playback, ini adalah Mac device pertama gua, bukan Apple device ya, Mac device pertama gua. Jadi ini membuat gua sangat biar ganti kamera dulu. Karena Mac device pertama gua udah langsung yang menggunakan Apple Silicon chip, dan lancar banget. 4K full, kalian bisa lihat nih ya, di sini full gitu kan, full resolution 4K, dan dia tanpa ada drop frame sama sekali. Lalu kita coba scrubbing. Dan ini adalah video 12 menit. Kalian bisa lihat juga di sini detailnya, dan di bawah sini juga di timelinenya ini video 12 menit, dan kita bisa sangat excited buat coba, apalagi buat nanti kita bertakut. Jadi masih bingung banget nih gua navigasinya mau. Jadi bener-bener buat GPU dan CPU. Gua menyusun video ini bener-bener tanpa apa ya, kalau di luar tuh bahasanya no hiccup gitu ya, tanpa ada kendala sama sekali, bener-bener flow-nya mantep banget. Dan di sini juga gua udah pasangin beberapa aset kayak bumpernya ST Media, lalu lower third juga, walaupun itu memang nggak terlalu berat sih. Dan ya, ini
semua selesai diedit dengan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Dan itu pun gue nggak kayak kejar-kejaran, nggak, karena malam itu gue cukup santai juga. Jadi gue sambil belajar, karena gue masih kaku juga dengan kontrol-kontrolnya MacBook Pro. Tapi gue bener-bener salut. Di samping itu suaranya juga mantep. Kalau kalian pakai headset, mungkin di sini gue puterin ya, suaranya sedikit membantu. Jadi sangat maksimal gitu untuk perpindahan datanya. Sekarang kita buka. Dia ininya aja presisi banget ya. Suaranya, gue belum pernah denger suara sekelas itu di laptop lain gitu. Tapi ya itu, ini projectnya. Project yang pertama gue kerjakan. Bener-bener lancar. Tapi gue ada satu pengalaman, project yang agak berat. Jadi ketika gue bahas DJI Mavic 3, itu gue download video 4K dari YouTube untuk disusun di video gua gitu kan, untuk informasi-informasi footage drone-nya. Dan karena formatnya WebM, jadi nggak bisa masuk Premiere, gua convert ke MP4 pakai handbrake, dan itu baru pertama kali gue mengalami si kipasnya nyala. Jadi gue editing ini nih yang kayak kalian lihat juga nih. Ini gue scrubbing, play, nggak ada suara kipas sama sekali. Bener-bener ini powerful banget. Kecuali ya tadi ketika gue pakai video yang gue download dari YouTube yang 4K format WebM diubah ke H264 pakai handbrake, itu videonya agak berat. Jadi editingnya agak sedikit hiccup gitulah. Jadi mungkin gue nggak tahu apa software belum optimize juga dengan format tersebut atau gimana. Tapi di situ gue mengalami sedikit kendala di project yang ini. Sorry. Nah kalau yang ini biar gue kasih lihat kendalanya tuh kayak gimana. Ini di video normal gue kayak biasa, kalau videonya ST Media yang kita tangkap pakai kamera itu aman. Cuman di video yang gue download kayak ini nih, misalkan video Potato Jet. Nah ini dia mulai ada hiccup juga. Ini kalau gue play dikit. Kenapa lancar sini ya? Ntar dulu. Oke. Biasanya dia agak oke, tapi di sini jauh lebih lancar dari yang gue alamin waktu itu. Mungkin karena waktu itu unified memorinya kepake banget kali gitu ya. Tapi di sini sih tadi gue masih ngerasain ada nge-lag sedikit gitu ya pas mulai. Nggak kayak ya smooth banget kayak di project yang sebelumnya, tapi ya itu. Di sini gue mengalami sedikit kendala. Bukan kendala sih sebenarnya, memang agak sedikit berat aja. Dan tenaga maksimalnya tuh kepake banget ketika gue convert dari file WebM-nya 4K WebM ke H264 pakai handbrake gitu. Oke, ini lagi convert dari WebM format YouTube di download gitu ya, 4K, dan diubah ke MP4 pakai ini nih, profile atau preset yang udah ada. Dan ini lumayan nih makan prosesnya sampai kipasnya nyala. Tapi ya baru ini doang sih yang kita nemu sampai kipasnya nyala. Sisanya ketika editing gue sama sekali tidak mendengar kipas dari laptop ini. Jadi itu sangat luar biasa. Belum lagi ini layarnya juga cakep banget gitu. XDR display ini cakep banget buat editing. Dan warnanya cukup akurat juga. Sama mungkin kayak yang kalian lihat, ini kita nggak di studio gitu. Kita lagi ada satu project syuting. Sebenarnya gimana ya, kita lagi ngetes aja gitu, syuting di luar di satu lokasi. Dan sekarang sebenarnya gue lagi mencoba untuk push to the limit laptop ini. Gue pakai buat editing juga. Cuman videonya akan gue buat nyusul. Dan jadi video yang kali ini gue cuman sharing aja nih. Bener-bener gue pakai buat editing beberapa video, itu lancar banget. Oh ya, di sini juga gue udah memanfaatkan ini ya. Kalau kalian ada yang pakai juga pluginnya Mr. Horse. Nah, di sini gue udah pakai Mr. Horse dan berjalan dengan lancar. Cuman ketika di render pada titik Mr. Horse tersebut agak ngandet dikit, tapi ya udah habis itu jalan lagi. Dan semuanya nih project yang unboxing dan yang Mavic 3 ini tanpa dicolok listrik. Jadi full baterai. Jadi gimana ya? Baterai dari 80% pun gue aman gitu buat editing sampai selesai, sampai render, sampai upload YouTube itu aman. Bahkan di sini kalian bisa lihat ya, ini gue syuting dengan kondisi baterai sisa 37% dan gue merasa aman-aman aja gitu. Gue merasa ya oke-oke aja karena gue yakin ini akan bertahan sampai gue selesai syuting ini.
Dan ya silahkan tunggu juga buat update yang lebih lanjutnya. Karena kan video ini sharing santai aja ya, nggak ada skrip, mungkin ya kontennya kurang tertata juga. Tapi kedepannya gue akan buat yang lebih matang kontennya. Gue akan ceritain si MacBook Pro ini benar-benar menjadi sebuah tool editing yang portable. Karena sekarang gue benar-benar lagi push to the limit. Mungkin buat sedikit ngintip aja, ini gue udah buka 2 project ya di sini. Kita buka 1 project lagi yang lagi gue kerjain benar-benar di lokasi ini. Oke, ini ada project tentang X-T3 versus XS10 karena banyak dari kalian yang nanyain juga soal kamera ini. Dan di sini gue push to the limit lagi. Maksudnya gua menggunakan plugin Mr. Horse lagi, tapi tidak di Premiere. Jadi di sini gue manfaatin Dynamic Link. Kita kerjain di After Effects. Dan buat yang belum tahu, After Effects dan Premiere di sini berjalan dengan cara yang berbeda. Si Premiere itu udah native M1, sedangkan si After Effects dia masih menggunakan Rosetta. Dan kalian bisa lihat nih ya, dua-duanya jalan di sini dan bisa melakukan dynamic link. Nah, itu mungkin nanti akan menjadi pembahasan yang lebih lanjut lagi, lebih detail, yang harus gue scripin mungkin biar nggak terlalu bertele-tele. Tapi ya itu, silahkan ditunggu aja. Secara overall, gue akan buatin videonya. Bahkan sampai si SD card-nya ini pun ada sesuatu lah di sini yang menurut gue akan sangat membantu untuk para content creator yang nanti kedepannya akan gue bahas lebih lanjut. Tapi itu, untuk first impression, editing di laptop ini bener-bener langsung membuatnya worth it. Jadi gua beli, oh ya, kalau kalian mau beli, ini ada di toko HP dia, gue belinya juga di toko HP dia. Memang harganya cukup pricey gitu kan, di atas 40 juta rupiah untuk versi yang 1 TB ini, yang 10 core CPU dan 16 core GPU. Tapi setelah gue editing dan rasanya semateng ini nih, gue scrubbing juga di sini ya. Bahkan ini udah ada grading, kalian bisa lihat di sebelah kanan lumetri color-nya berubah-berubah ya. Biar tone-nya sama gitu, gue ubah-ubah dan lebih nyaman. Semua lancar. Reliability juga gitu. Jadi ini laptop yang bener-bener gokil banget. Ya kalian bisa lihat tanpa colok listrik juga gitu ya. Ya gue ulang-ulang itu karena gue masih udik soal hal itu, karena gue baru nyobain juga MacBook Pro gitu kan. Tapi ya bener-bener worth it banget. Performance-nya dan reliability-nya digunakan sebagai tools profesional. Oke, paling segitu aja buat sedikit sharing soal editing menggunakan MacBook Pro. Silahkan ditunggu, nanti kedepannya masih banyak pembahasan yang kira-kira akan kita angkat gitu. Masih akan ada pembahasan yang lebih komprehensif lagi, yang lebih matang. Tapi ya, semoga video ini bisa ngasih sedikit gambaran ke kalian juga, bisa membuat kalian excited juga tentang si MacBook Pro 2021 ini. Oke, kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, mau kita tes untuk apa? Karena di sini gue pengguna Adobe Premiere ya. Jadi gue di sini juga ngetesnya masih pakai Premiere. Kemarin ada yang request pakai DaVinci juga. Mungkin kedepannya gue akan coba terapin pakai DaVinci. Dan DaVinci Resolve ya maksudnya. Dan kalau kalian ada ide lain juga mau dites pakai apa di sini, silahkan komentar aja di bawah. Siapa tahu gue bisa implementasikan. Oke, paling itu aja dari gua. Terima kasih buat Skavito sebagai kamera 1, lalu di sini ada Nanda Jati Cimeng sebagai kameramen 2, dan itu aja. Jangan lupa untuk berkarya. Susah juga kalau nutup tanpa skrip, emang kebiasaan gitu. Oke, thank you guys.